Ya, kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini diberikan soal jika X plus Y plus 3 akar X plus Y sama dengan 18 dan Y min X plus 2 akar X min Y sama dengan min 15, maka kita diminta menentukan nilai X kuadrat ditambah Y, ya. Mari sama-sama kita selesaikan. Nah, jadi di sini ada dua persamaan ya. Ini persamaan yang pertama, X plus Y plus 3 akar X plus Y sama dengan 18. Kemudian persamaan yang kedua, Y min X plus 2 akar X min Y sama dengan min 15. Nah, untuk persamaan kedua ini bisa kita rubah ya. Kita bisa pindah posisinya, kita tukar yang sebelah kiri ke kanan dan yang kanan ke sebelah kiri. Sehingga kita peroleh ini Y pindah jadi min Y ya, kemudian min X pindah jadi plus X, jadi X min Y. Nah, 2 juga pindah jadi min 2 akar X min Y. Min 15-nya kita pindah jadinya plus 15. Nah, jadi di sini ada dua persamaan. Ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sekarang kita perhatikan persamaan pertama ya. Persamaan 1. Persamaan 1, X plus Y plus 3 akar X plus Y sama dengan 18. Nah, misalkan di sini kita cari kita permisalkan dulu. Misalkan diketahui akar X plus Y ini sama dengan A, maka jika kedua ruas kita kuadratkan, kita peroleh X plus Y sama dengan A kuadrat ya. Jadi di sini ada akar, kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Jadi X plus Y sama dengan A kuadrat. Nah, kemudian hasil ini kita substitusikan ya, substitusi ke persamaan 1. Ya, ini persamaan satunya tadi X plus Y plus 3 akar X plus Y sama dengan 18. Nah, tadi X plus Y ini sama dengan A kuadrat ya. Jadi sini A kuadrat ditambah 3, kemudian yang akar ini sama dengan A. Jadi 3A sama dengan 18. Kita jadikan bentuk persamaan kuadrat, berarti A kuadrat tambah 3A min 18. Kita cari akarnya ya, min 18 berapa kali apa? Berapa kali berapa yang hasilnya apabila dijumlah 3. Berarti di sini A min 6, A plus 6, A min 3 ya. Kemudian kita keluarkan, berarti di sini plus A-nya jadinya min 6 atau A-nya sama dengan 3. Nah, karena tadi A-nya merupakan hasil akar, maka yang memenuhi adalah A sama dengan 3. Kalau yang A sama dengan min 6 ini tidak memenuhi. Yang memenuhi A sama dengan 3. Nah, dari sini kita kembali masukkan di sini ya. Diperoleh untuk akar X plus Y tadi sama dengan A ya, ini ya. A-nya kita ganti dengan 3. Kemudian untuk X plus Y yang tanpa akar ya, yang tanpa akar di sini sama dengan A kuadrat, berarti 3 kuadrat hasilnya 9 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan 2 ya. Sama yang kita lakukan ya, persamaan 2 X min Y min 2 akar X min Y sama dengan 15 ya. Sama, kita misalkan akar X min Y sama dengan B. Maka kalau kita kuadratkan berarti X min Y sama dengan B kuadrat ya. Kemudian kita substitusi ke persamaan 2. X min Y min 2 akar X min Y sama dengan 15. Kita ganti X min Y-nya itu sama dengan B kuadrat. Berarti di sini B kuadrat dikurang 2. Kalau akar X min Y-nya sama dengan B, berarti 2B sama dengan 15. Kita jadikan persamaan kuadrat. Min 15 sama dengan 0. Tinggal kita cari akar persamaannya ya, B. Nah, min 15 berapa kali berapa? Min 15 yang dijumlah hasilnya min 2.
berarti min 5 dikali plus 3 ya, sehingga kita peroleh B sama dengan 5 atau B sama dengan min 3. Nah sama yang kita ambil nilai yang positif ya, yang ini yang negatif tidak memenuhi, jadi B nya 5. Nah sekarang kita masukkan lagi, diperoleh tadi untuk akar X min Y ini sama dengan B, berarti sama dengan 5. Kemudian untuk X min Y nya sama dengan 5 kuadrat, berarti 25 ya. Nah kemudian kita gabung ya, persamaan yang sudah kita peroleh tadi nilainya di sini X plus Y ini sama dengan 9, di sini X min Y sama dengan 25 ya. Kita peroleh dua persamaan ya, persamaan 3 dan 4. Persamaan 3-nya X plus Y sama dengan 9, sedangkan persamaan keduanya X min Y sama dengan 25. Nah ini karena koefisiennya sama, kita bisa langsung eliminasi ya. Terserah di sini kita mau menghilangkan variabel yang mana. Misalkan variabel yang X, berarti tinggal dikurang, X kurang X habis, kemudian Y, ini min kali min plus, Y tambah Y berarti 2Y. 9 dikurang 25 hasilnya 9 dikurang 25 hasilnya min 16 ya. Min 16 berarti Y-nya min 16 dibagi 2, hasilnya min 8 ya. Kemudian untuk mencari X-nya bisa substitusi ya. X plus Y sama dengan 9, berarti X sama dengan 9 kurang Y. 9 dikurang min 8. 9 dikurang min 8, min kali min jadi plus, 9 tambah 8 17 ya. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 17 dan Y-nya sama dengan min 8. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya di sini, nilai X kuadrat ditambah Y. Berarti tinggal kita kuadratkan, 17 kuadrat ditambah min 8 ya. Hasilnya itu sama dengan 281 ya. Jadi 17-nya kita kuadratkan dulu baru dikurang 8. Kita peroleh hasilnya 281. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Suatu kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Jika alfa merupakan sudut antara garis AD dengan diagonal ruang HB, tentukan nilai dari sekan kuadrat alfa dikurang tangan kuadrat alfa. Ya, ini adalah salah satu contoh soal dimensi 3 ya. Jadi kalau ketemu soal dimensi 3 maka kita wajib menggambarnya. Nah, ini adalah gambar kubus ABCDFGH. Rusuknya 6 cm ya. Untuk rusuk di sini 6 cm. Kemudian di sini ada sudut alfa yang merupakan sudut antar garis AD. Ini garis AD ya. Kemudian alfa tadi merupakan sudut antara garis AD dengan diagonal ruang HB. Nah, ini adalah garis AD, ini diagonal ruang HB. Nah, agar bisa membentuk sudut, maka AD ini kita geser ke BC. Kenapa? Karena AD di sini sejajar dengan BC dan dia berpotongan dengan HB ya. Nah, jadi sudut yang terbentuk adalah pertemuan dari garis HB dan BC. Nah, sudutnya ada di B ya. Nah, untuk mempermudah kalian memahami dan mencari unsur yang diketahui dari sudut tersebut, maka kita bisa copot ya segitiga HBC ya. Nah, jadi di sini ada segitiga HBC. Lihat di sini dia siku-siku di C ya. Kenapa siku-siku? Karena garis HC berada pada bidang HDCG ya. Kemudian garis BC berada pada bidang FBCG dan kedua bidang tersebut tegak lurus ya, sehingga semua garis yang berada pada bidang tersebut juga tegak lurus ya. Jadi di sini dia siku-siku di
C ya. Di sini adalah H, di sini B ya. Sudut alfanya ada di B. Nah, sekarang kita lihat masing-masing sisinya. Untuk BC di sini sama dengan rusuk, panjangnya 6 cm. Kemudian untuk HC di sini adalah diagonal sisi ya. Perhatikan di sini diagonal sisi rusuk akar 2, berarti 6 akar 2. Kemudian untuk BH di sini adalah diagonal ruang, rusuk akar 3, berarti 6 akar 3 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sekan kuadrat dikurang tangan kuadrat. Nah, untuk sekan sendiri, sekan ya itu sama dengan 1 per cos alfa ya. Jadi kita akan mencari nilai cos alfanya ya. Nah, masih ingat kalian untuk rumus cos ya? Cos itu adalah cos sami, samping bagi miring. Sampingnya adalah BC ya, miringnya adalah BH atau HB ya. Nah, untuk panjang BC di sini 6, kemudian panjang HB-nya 6 akar 3, sehingga kita peroleh cos alfanya adalah 1 per akar 3. Nah, tadi sekan itu merupakan 1 per cos alfa, berarti 1 dibagi 1 per akar 3, hasilnya adalah akar 3. Jadi sekan alfanya adalah akar 3. Kemudian untuk tan, rumus tan itu adalah tan desa, depan bagi samping. Depannya adalah HC, sampingnya adalah BC. HC-nya 6 akar 2, BC-nya 6 ya. 6 bagi 6, 1 kali akar 2 akar 2 ya. Nah, yang ditanya adalah sekan kuadrat dikurang tangan kuadrat ya. Sekannya tadi kita peroleh akar 3, berarti akar 3 kuadrat dikurang tangannya akar 2, berarti akar 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3, dikurang akar 2 kuadrat itu 2. 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Jadi nilai sekan kuadrat alfa dikurang tangan kuadrat alfa adalah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu prisma persegi memiliki panjang diagonal ruang 20 cm. Jika besar sudut antara diagonal ruang dan tinggi prisma adalah 2 kali besar sudut antara diagonal ruang dan diagonal bidang pada prisma, maka tentukan volume balok tersebut ya. Sama seperti tadi, kita akan menggambar dulu kubus ABCD EFGH ya. Kemudian di sini diketahui panjang diagonal ruangnya 20 cm ya. Kemudian sudut antara diagonal ruang dan tinggi prisma, perhatikan misalkan kita ambil contoh diagonal ruangnya adalah AG ya. Nah, sudut yang dibentuk oleh AG dan tinggi prisma, tingginya di sini kita ambil GC, maka sudutnya adalah AGC ya, sudutnya di sini. Sudut AGC ya, sudut yang dibentuk oleh diagonal ruang dan tinggi prisma. Misalkan ini kita kasih nama sudutnya adalah sudut B ya. Kemudian nilai B ini tadi itu adalah 2 kali besar sudut antara diagonal ruang dan diagonal bidang pada prisma. Nah, ini tadi diagonal ruangnya AG, misalkan kita ambil lagi diagonal bidangnya adalah AC, maka yang sudut yang dibentuk adalah GAC ya. Misalkan di sini kita kasih nama sudut A saja ya. Nah, sehingga kita peroleh tadi dari soal bahwa B itu sama dengan 2A karena besarnya 2 kali besar sudut antara diagonal ruang dan diagonal bidang pada prisma. Jadi B sama dengan 2A. Nah, sekarang kita akan mencopot segitiga AGC ya, supaya kita nanti bisa menentukan panjang rusuk yang diperlukan untuk mencari volume balok ya. Nah, inilah segitiganya ya. Perhatikan dia siku-siku di C ya, di sini adalah G, kemudian di sini adalah A. Untuk sudutnya yang di A ini adalah A, yang di G adalah B. Nah, perhatikan, masih ingat ya, kalau jumlah sudut pada sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, berarti kita bisa menghitung besar sudut A dan sudut B ya. Jadi
sudut A ditambah B itu berarti sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ya, karena kan jumlahnya 180 sedangkan untuk C-nya 90 ya. Berarti A ditambah B ini sama dengan 90 derajat. Nah, masih ingat tadi kalau B-nya ini sama dengan 2A ya. Berarti kalau B-nya kita ganti berarti A ditambah 2A itu sama dengan 90 derajat. A tambah 2A berarti 3A, 3A 90 derajat berarti A-nya adalah 90 derajat dibagi 3 berarti 30 derajat. Nah, sedangkan sudut B-nya, B itu sama dengan 2A, berarti 2 kali 30 derajat berarti 60 derajat. Ya, jadi kita peroleh tadi sudut A-nya 30 derajat, sedangkan sudut B-nya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang sisi-sisinya ya. Untuk mencari nanti volume balok. Ya, untuk volume balok berarti yang kita butuhkan rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjang bisa kita ambil di sini panjang AB ya. Kemudian untuk lebar karena dia di sini alasnya persegi maka panjang AB itu sama dengan BC ya. Jadi panjang untuk lebarnya itu sama dengan AB, berarti AB kali AB. Nah, untuk tingginya adalah GC ya. Jadi pertama kita akan mencari GC-nya dulu ya. Ini GC bisa kita gunakan rumus sin demi ya. Di sini ada sudutnya 30 derajat berarti sin 30 derajat ya. Depannya adalah GC dibagi sisi miringnya AG ya. Jadi untuk mencari GC itu sama dengan AG dikali sin 30. AG-nya di sini 20 cm, kemudian sin 30 itu adalah setengah ya. 20 kali setengah itu sama dengan 10 ya. Jadi panjang GC-nya adalah 10 cm. Kemudian untuk mencari panjang AC ya, sama kita bisa gunakan sudut yang di A yang 30 derajat tadi ya, tapi di sini yang kita gunakan adalah cos ya. Cos 30, cos sami sampingnya AC ya, kemudian miringnya AG. Nah, sehingga untuk panjang AC-nya adalah AG dikali cos 30 derajat ya. AG sendiri tadi 20 cm, cos 30 itu setengah akar 3, berarti 20 kali setengah akar 3 10 akar 3 cm ya. Nah, jadi dari sini kita lihat panjang GC-nya tadi 10, sedangkan panjang AC-nya di sini panjang AC itu adalah 10 akar 3. Nah, dari sini kita akan menghitung panjang AB. Perhatikan di sini ada segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Ya, dia siku-siku di B ya. Jadi di sini A, C, di sini B. Nah, yang diketahui panjang AC di sini adalah 10 akar 3 ya. Berdasarkan teorema Pythagoras ya, bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Karena di sini sama panjangnya berarti 10 akar 3 kuadrat itu sama dengan jumlah sisi yang lain berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, karena panjang AB itu sama dengan BC, berarti di sini sama aja dengan AB kuadrat tambah AB kuadrat ya. Nah, 10 akar 3 dikuadratkan itu adalah 300 ya. 100 kali 3 300, kemudian ini sama dengan AB kuadrat tambah AB kuadrat berarti 2AB kuadrat. Berarti AB kuadratnya sama dengan 300 bagi 2 itu 120
Berarti untuk AB-nya itu adalah akar dari 150 cm ya. Atau tanpa kita akarkan tidak masalah ya, karena di sini yang dibutuhkan untuk mencari volum adalah AB kali AB kan AB kuadrat ya. Jadi kita tidak perlu mengakarkan, nanti langsung kita gunakan di sini ya. Jadi untuk volumenya AB kuadrat tadi sudah kita peroleh 150 ya, sedangkan panjang GC-nya nih, GC adalah 10. Jadi 150 kali 10 itu adalah 1500 cm kubik ya, karena di sini satuan dari volume. Ya, kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini terdapat 6 tim gugus tugas penanganan, di mana 4 tim diantaranya memiliki anggota sebanyak 8, 6, 4, 3, dan sisanya memiliki anggota sebanyak 5. Saat mereka sedang rapat dengan posisi duduk melingkar, serta setiap anggota harus selalu berdampingan, maka banyak posisi duduk yang mungkin adalah, nah di sini diberikan opsi ya, ada pilihan gandanya A, B, C, D, E, dan F, dan jawabannya adalah B. Jadi kita di sini menjawabnya menyesuaikan pilihan ganda ya. Nah, perhatikan di sini di soal diketahui ada 6 tim dan mereka duduk dengan posisi melingkar ya. Ingat kalau ada duduk melingkar berarti ini ciri khas dari permutasi siklis ya. Nah, untuk rumus permutasi siklis itu adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial ya. Nah, untuk N-nya di sini perhatikan banyak N-nya adalah 6 tim, berarti 6 ya. Berarti 6 dikurang 1 faktorial ya. Nah, kemudian di sini setiap anggota harus selalu duduk berdampingan. Jadi semua timnya ini duduknya berdampingan ya. Tapi setiap tim ini duduknya masih bisa bertukar-tukar ya. Jadi kalau 8 anggotanya 8 berarti masih bisa bertukar-tukar sebanyak 8 faktorial. Begitu seterusnya ya. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan PG-nya ya. Perhatikan di sini PG untuk jawaban B. Di sini depannya adalah 5 faktorial, kemudian 5 faktorial. Berarti yang kita dahulukan adalah anggota tim yang jumlah anggotanya sebanyak 5 ya. Nah, untuk anggota tim yang anggotanya adalah 5 ya, timnya di sini ada 2 ya. Karena di sini kan jumlah timnya ada 6, disebutkan sudah ada 4 tim ya, berarti sisanya ada 2 tim ya, 2 tim yang memiliki anggota sebanyak 5. Berarti di sini 6 kurang 1 faktorial dikali 5 faktorial kali 5 faktorial. Dilanjutkan tim yang lain 8 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial, dan 3 faktorial ya. Tinggal kita selesaikan. 6 kurang 1 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial, 8 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. Nah, kemudian kita perhatikan lagi jawabannya. Depannya di sini berubah menjadi angka ya. Jadi di sini 5 faktorial bisa kita uraikan ya. Untuk 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau kita kali semuanya hasilnya adalah 120. Jadi 5 faktorial ini adalah 120 ya. Kemudian di sini angka 8 faktorial berubah menjadi 7 faktorial. Berarti 8 faktorial ini kita uraikan ya. Jadi di sini 5 faktorial, 5 faktorial, 8-nya kita uraikan 8 dikali 7 faktorial. Kemudian 6 faktorial, 4 faktorial, 3 faktorial. 120, 5 faktorial, 5 faktorial. Kemudian yang berubah lagi adalah 3 faktorial ya. 3 faktorial di sini berubah menjadi 4 faktorial. Nah, berarti di sini 8-nya diuraikan menjadi 2 kali 4. Ya, di sini 2 ya. Nanti di sini 4 ya. Jadi 8-nya kita uraikan menjadi 2 kali 4 ya. Dilanjutkan tadi 7 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial ya. 4 dikali 3 faktorial. Nah, 120 dikali 2 hasilnya 240. Kali 5 faktorial, 5 faktorial, 7 faktorial, 6 faktorial, 4 faktorial. Nah, untuk 4 kali 3 faktorial ini sama dengan 4 faktorial. Sehingga jawabannya sama dengan jawaban
B.